Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Laila Azkia dengan NIM 25070260096. Saya berasal dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler jantung. Materi yang akan saya bahas meliputi pengertian sistem kardiovaskuler, perannya dalam menjaga homeostasis tubuh, anatomi jantung, fisiologi jantung, hingga sistem konduksi yang mengatur denyut jantung. Sebelum membahas jantung secara lebih mendalam, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan salah satu sistem paling penting dalam tubuh manusia karena bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa, pembuluh darah berfungsi sebagai jalur transportasi, sedangkan darah berfungsi sebagai media pengangkut berbagai zat yang dibutuhkan tubuh. Melalui sistem ini, oksigen yang berasal dari paru-paru dapat sampai ke seluruh sel tubuh. Selain itu, zat gizi yang diperoleh dari makanan juga dapat diedarkan ke seluruh jaringan untuk digunakan dalam proses metabolisme. Di sisi lain, sistem kardiovaskuler juga membantu mengangkat karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi, tanpa sistem kardiovaskuler, sel-sel tubuh tidak akan memperoleh nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah peran sistem kardiovaskuler dalam homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal agar tetap stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan. Sistem kardiovaskuler berperan penting dalam proses ini karena jantung secara terus-menerus memompa darah ke seluruh tubuh. Peran pertama yaitu mengangkut oksigen dan zat gizi. Setiap sel tubuh memerlukan oksigen dan nutrisi untuk menghasilkan energi. Darah akan membawa oksigen dari paru-paru dan zat gizi dari sistem pencernaan menuju sel-sel tubuh. Peran kedua, mengangkut sisa metabolisme. Saat sel menghasilkan energi, akan terbentuk zat sisa seperti karbon dioksida. Zat ini harus dibuang agar tidak menumpuk dan mengganggu fungsi tubuh. Peran ketiga, mengatur tekanan darah. Tekanan darah yang stabil diperlukan agar darah dapat mencapai seluruh organ dengan baik. Peran keempat, menjaga distribusi cairan tubuh. Sistem kardiovaskuler membantu mengatur keseimbangan cairan antara darah dan jaringan tubuh. Peran kelima, membantu pengaturan suhu tubuh. Ketika tubuh kepanasan, pembuluh darah akan melebar sehingga panas dapat dilepaskan ke lingkungan. Karena itu, gangguan kecil pada sistem kardiovaskuler dapat menyebabkan gangguan pada banyak organ tubuh sekaligus. Pada slide ini dijelaskan mengenai organ-organ utama penyusun sistem kardiovaskuler. Jantung merupakan organ berotot yang terletak di rongga dada bagian tengah atau mediastinum, sedikit ke arah kiri. Fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Dinding arteri lebih tebal dan elastis karena harus menahan tekanan darah yang tinggi akibat pompa jantung. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Tekanannya lebih rendah dibandingkan arteri, sehingga vena memiliki katup untuk membantu mencegah aliran balik darah. Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil. Pada kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen, zat gizi, hormon, dan zat sisa metabolisme antara darah dan sel-sel tubuh. Selanjutnya adalah batas-batas jantung. Jantung berbentuk seperti piramida terbalik dengan berat sekitar 250-350 gram pada orang dewasa. Bagian anterior merupakan bagian depan jantung yang menghadap ke tulang dada atau sternum. Bagian posterior merupakan bagian belakang jantung yang menghadap ke arah tulang belakang. Bagian superior, bagian atas jantung yang menjadi tempat keluar masuknya pembuluh darah besar seperti aorta dan vena cava. Bagian inferior, bagian bawah jantung yang berhubungan langsung dengan diafragma. Bagian lateralis merupakan sisi kanan dan kiri jantung yang berdekatan dengan paru-paru.
Pemahaman batas jantung penting dalam pemeriksaan fisik maupun interpretasi hasil radiologi. Jantung memiliki 3 lapisan utama yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Yang pertama, epikardium adalah lapisan terluar jantung. Lapisan ini berfungsi melindungi jantung dan mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Miokardium merupakan lapisan tengah dan lapisan yang paling tebal. Lapisan ini tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab terhadap proses kontraksi dan relaksasi. Semakin tebal miokardium, semakin kuat kemampuan jantung memompa darah. Endokardium merupakan lapisan paling dalam. Lapisan ini melapisi seluruh ruang jantung dan permukaan katup sehingga aliran darah dapat berlangsung lebih lancar. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat atau septum. Atrium kanan menerima darah yang rendah oksigen. Atrium kanan menerima darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Setelah itu, darah akan dialirkan ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen masuk ke darah. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Karena harus memompa darah ke seluruh tubuh, ventrikel kiri memiliki dinding otot paling tebal. Katup jantung berfungsi memastikan darah mengalir hanya ke satu arah. Tanpa katup, darah dapat mengalir kembali ke ruang sebelumnya sehingga kerja jantung menjadi tidak efektif. Katup tricuspidalis menghubungkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup pulmonalis menghubungkan ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Katup bicuspidalis atau mitral menghubungkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup aorta menghubungkan ventrikel kiri dan aorta. Keempat katup ini membuka dan menutup sesuai perubahan tekanan darah di dalam jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah ganda karena dalam satu kali siklus darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ini terdiri atas peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah besar atau sistemik dimulai dari ventrikel kiri. Darah yang kaya oksigen dipompa keluar melalui aorta dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, oksigen dan zat gizi akan digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas metabolisme. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida dan sisa metabolisme kembali menuju jantung melalui vena dan akhirnya masuk ke atrium kanan. Fungsi utama peredaran darah besar adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, serta membawa kembali zat sisa metabolisme. Peredaran darah kecil atau pulmonal dimulai dari ventrikel kanan. Darah yang masih rendah oksigen dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas pada alveolus. Karbon dioksida dikeluarkan melalui proses pernapasan, sedangkan oksigen masuk ke dalam darah. Setelah kaya oksigen, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Fungsi utama peredaran darah kecil adalah memperkaya darah dengan oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi, kedua sistem peredaran darah ini saling melengkapi. Peredaran pulmonal berfungsi memperbarui kandungan oksigen darah, sedangkan peredaran sistemik mendistribusikan oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Pada slide ini dijelaskan mengenai periode kerja jantung atau yang biasa disebut siklus jantung. Siklus jantung adalah rangkaian kontraksi dan relaksasi jantung yang terjadi secara terus-menerus selama hidup manusia. Dalam satu siklus terdapat 3 fase utama. Yang pertama, diastol atau fase relaksasi ventrikel. Diastol adalah fase ketika ventrikel dalam keadaan rileks atau mengendur. Pada fase ini, darah mengalir dari atrium menuju ventrikel sehingga ventrikel terisi darah. Semakin baik pengisian ventrikel, maka semakin banyak darah yang dapat dipompa keluar. Yang kedua, sistol atrium. Setelah ventrikel hampir penuh, atrium akan berkontraksi. Kontraksi ini berfungsi mendorong sisa darah yang masih berada di atrium agar masuk seluruhnya ke ventrikel. Dengan demikian, volume darah di dalam ventrikel menjadi maksimal sebelum dipompa keluar. Yang ketiga, sistol ventrikel. Pada fase ini, ventrikel berkontraksi kuat.
Kontraksi ventrikel kanan akan memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan kontraksi ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Karena harus memompa darah ke seluruh tubuh, tekanan yang dihasilkan ventrikel kiri jauh lebih besar dibandingkan ventrikel kanan. Ketiga fase ini terjadi secara berurutan dan terus-menerus sehingga darah dapat diedarkan ke seluruh tubuh tanpa henti. Selanjutnya adalah bunyi jantung yang sering kita dengar sebagai bunyi lubduk. Bunyi jantung terjadi akibat penutupan katup-katup jantung selama siklus jantung berlangsung. S1 atau bunyi pertama, loop. Bunyi S1 terjadi akibat penutupan katup atrioventrikular, yaitu katup tricuspidalis dan katup mitral. Bunyi ini menandai dimulainya sistol ventrikel atau kontraksi ventrikel. Biasanya bunyi S1 terdengar paling jelas pada area apeks jantung. S2 atau bunyi kedua, dup. Bunyi S2 terdapat akibat penutupan katup semilunaris, yaitu katup aorta dan pulmonalis. Bunyi ini menandai berakhirnya proses pemompaan darah dari ventrikel dan dimulainya fase diastol. S3 merupakan bunyi tambahan yang muncul setelah S2. Bunyi ini terjadi karena darah mengalir sangat cepat ke dalam ventrikel pada awal diastol. Pada anak-anak dan remaja, bunyi ini bisa normal, tetapi pada orang dewasa dapat mengindikasikan gangguan fungsi jantung. S4 terjadi sebelum S1. Bunyi ini muncul akibat kontraksi atrium yang kuat untuk mengisi ventrikel yang kaku atau mengalami penebalan. Bunyi S4 sering dikaitkan dengan kondisi patologis tertentu. Bunyi jantung dapat digunakan sebagai indikator penting untuk menilai fungsi katup dan kondisi fisiologis jantung seseorang. Selain memiliki struktur yang kompleks, jantung juga memiliki sifat fisiologis khusus yang memungkinkan jantung bekerja secara mandiri. Pada slide ini dijelaskan dua sifat utama jantung, yaitu autonomy automaticity atau rhythmicity. Otonomi adalah kemampuan jantung untuk menghasilkan impuls listrik sendiri tanpa rangsangan dari luar. Kemampuan ini berasal dari sel pacemaker yang terdapat pada nodus sinoatrial atau SA node. Karena adanya sifat ini, jantung tetap dapat berdenyut secara teratur sepanjang hidup manusia. Yang kedua, konduktivitas atau conductivity. Konduktivitas adalah kemampuan jantung untuk menghantarkan impuls listrik dari satu sel ke sel lainnya. Melalui kemampuan ini, impuls yang dihasilkan SA node dapat menyebarkan ke seluruh bagian jantung sehingga kontraksi terjadi secara sinkron dan terkoordinasi. Kedua sifat ini sangat penting karena memungkinkan jantung menghasilkan denyut secara otomatis sekaligus menghantarkan impuls dengan baik ke seluruh jaringan otot jantung. Pada slide ini mulai dibahas sistem konduksi jantung, yaitu sistem penghantar impuls listrik yang mengatur irama denyut jantung. Nodus sinoatrial atau SA node. SA node terletak di atrium kanan dekat muara vena cava superior. SA node disebut sebagai pacemaker alami jantung karena mampu menghasilkan impuls listrik secara spontan dengan frekuensi sekitar 60-100 kali per menit. Impuls yang dihasilkan kemudian menyebar ke kedua atrium sehingga atrium dapat berkontraksi secara bersamaan. Nodus atrioventricular atau AV node terletak di bagian bawah septum atrium dengan katup tricuspidalis. AV node menerima impuls dari SA node kemudian hanya sekitar 0,1 detik sebelum diteruskan ke ventrikel. Penundaan ini sangat penting karena memberikan waktu bagi atrium untuk mengosongkan darah ke ventrikel sebelum ventrikel mulai berkontraksi. SA node berfungsi menghasilkan impuls listrik, sedangkan AV node berfungsi mengatur dan memperlambat penghantaran impuls agar kontraksi jantung berlangsung lebih efektif. Setelah impuls melewati AV node, impuls akan diteruskan menuju berkas His dan serabut Purkinje. Berkas His merupakan struktur penghantar listrik yang menghubungkan AV node dengan ventrikel. Berkas ini bercabang menjadi cabang kanan dan cabang kiri yang berfungsi mengantarkan impuls listrik menuju seluruh ventrikel. Tujuannya agar kontraksi ventrikel dapat terjadi secara terkoordinasi dan sinkron. Serabut Purkinje merupakan percabangan akhir sistem konduksi jantung yang menyebar ke seluruh dinding ventrikel. Serabut ini mampu menghantarkan impuls dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4 meter per detik. Karena kecepatan tersebut, seluruh ventrikel dapat berkontraksi hampir bersamaan sehingga darah dapat dipompa secara maksimal ke aorta dan arteri pulmonalis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskular merupakan sistem yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja sama untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Jantung memiliki struktur anatomi yang terdiri dari 4 ruang, 3 lapisan, dan 4 katup yang mendukung fungsi pemompaan darah.
Selain itu, jantung juga memiliki sifat fisiologis dan sistem konduksi yang memungkinkan jantung berdenyut secara otomatis dan terkoordinasi. Dengan memahami anatomi dan fisiologi jantung, kita dapat lebih memahami bagaimana darah diedarkan ke seluruh tubuh serta berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem kardiovaskuler. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.